Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Kembali kita lanjutkan ulasan pertanyaan dari Anda, pemirsa. Ini saya bacakan langsung saja dari Pak Henry di Jakarta. Minta saran untuk saham BUKA Bukalapak sudah punya posisi di 1223. Pak Fendi, apa saran yang bisa diberikan untuk Pak Henry? Ya baik, ini menarik ya dalam pekan ini. Jadi Bukalapak itu mengalami ARB 2 kali setelah mencapai level tinggi ya. Setelah arak ya sebelumnya 2 kali juga di level 1200, 1300-an. Di level itu sebenarnya itu kan kalau kita melihat pertama dari aspek valuasi pun sudah sangat mahal ya, ataupun kemahalan. Kemudian dari aspek teknikal kita juga tentu saja mesti hati-hati sebenarnya. Karena apa? Karena ini kan apapun yang terjadi, saham digital ini kan sebagai IPO itu sebagai exit strategi juga ya. Sebagai para venture capitalis yang selama ini ya menginvestasikan di Bukalapak untuk bakar yang begitu besar. Sehingga di situ rasio untuk bakar duitnya bisa sampai 100-200% dari total revenue yang diperoleh ya. Wajar saja kemudian mengalami tekanan. Meskipun saya melihat bahwa venture capitalis tentu saja tidak akan exit sepenuhnya. Cuma kan dia harus mengamankan profitabilitas dari investment mereka selama beberapa tahun ini ya. Sehingga yang terjadi tekanan. Nah kemungkinan besar nih tekanan ini akan tetap berlanjut ya. Sehingga kita mesti well aware ya. Di level 1200 itu sebaiknya sih kalau menurut saya lakukan strategi untuk minimisasi resiko. Mungkin sebagian ataupun separuhnya dilakukan pelepasan ya untuk mengurangi potensi risiko, karena potensi harga di bawah 900 pun masih terbuka meskipun hari ini kita lihat sudah mulai cukup tertahan ya. Sehingga ini tetap kita antisipasi terjadi potensi penurunan di bawah level 900, karena tentu saja ini tekanan-tekanan ini akan cukup terbuka. Kenapa? Karena IPO di harga yang menurut saya sudah sangat mahal. Oke, jadi strategi minimalisir resiko ini harus juga diterapkan sepertinya oleh Pak Henry di Jakarta yang tadi sudah punya di 1223, dan hari ini saham buka ditutup turun 1,04% di level Rp955 per saham. Silakan saja analisisnya dilakukan lebih lanjut lagi Pak Henry, bagaimana kemudian untuk saham yang sudah ada dalam portofolio investasi Anda. Dari Pak Henry saya bergeser ke penanya berikutnya, ada Pak Gede di Bali. Selamat sore Pak Gede. Pertanyaannya singkat banget nih Pak Fendi. Boleh entry BBNI? Nah, BBNI, Bank Negara Indonesia nih, boleh entry kah saat ini? Ya, kita lihat BBNI juga sebenarnya menarik ya. Kita melihat dari pergerakan harga saham dari BNI itu sudah dalam pola-pola yang uptrend sebenarnya. Setelah dia sudah berhasil menguji di support level kuat ya di level 4.800-an. Nah, tinggal entry sekarang, tapi kalau rekomendasi saya adalah secara bertahap ya. Oke. Jadi artinya di level-level rentang antara 5.000 hingga level 5.200 itu sudah cukup bagus untuk melakukan strategi akumulasi, karena ada potensi resisten level di 5.600, 5.500 itu tercapai kembali ya dalam 2 pekan ke depan. Oke, jadi untuk Pak Gede di Bali masih cukup, jika saya simpulkan boleh saja ini untuk melakukan akumulasi di BBNI hari ini di level 5.100, tadi level-level lebih lanjutnya juga bisa diperhatikan. Dan ada penelpon yang sudah kembali masuk. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Ya, halo. Ya, sepertinya ada kendala dari penelpon. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya, Pak Fendi dari Pak Gede di Bali. Pertanyaan berikutnya ada dari Putra di Bekasi, menanyakan BEST dan juga Elsa. Elsa tadi sudah dijawab begitu ya. Mungkin kita ke BEST terlebih dahulu. Bagaimana kemudian untuk prospek saham Bekasi Fajar Industrial Estate ini sendiri, Pak Fendi? Ya, saya melihat ini masih dalam pola tekanan ya. Tekanan harga cukup besar dan ada kemungkinan masih akan menguji ke level support di Rp120 untuk Bekasi Fajar Industrial Estate ini. Sehingga kita justru menyarankan untuk di situ hati-hati, karena ada potensi pengujian level support yang menurut saya sangat kuat dan memungkinkan untuk bisa diperdagangkan di kisaran di bawah harga Rp120. Gitu. Oke, itu untuk Bekasi Fajar, Pak Putra di Bekasi. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya dari
Siapa ini namanya? Pak Edi di Batam. Pak Edi, selamat sore. Menanyakan saham HMSP. Sudah ambil di 1.300, cut loss atau average down. Entry-nya di berapa? Jika memang bisa entry untuk HM Sampurna. HM Sampurna juga dalam pola tekanan, Pak ya. Jadi artinya kita hari kemarin ya itu konfirmasi dia menembus level di bawah support ya di 1040 1050 ya terutama ya. Dan hari ini diperdagangkan di kisaran itu. Okay. Jadi lebih baik menunggu kekuatan support 1050 ya. Apabila ini berhasil kembali ditutup di atas 150, maka bisa diambil opsi untuk bertahan ya, ataupun menahan karena di sini ada potensi kemudian menguji ke level resisten di 1150. Tapi apabila gagal, menurut saya segera lakukan strategi minimasi risiko dengan melakukan stop loss ya. Oke, itu saran yang bisa diberikan kepada Pak Edi di Batam untuk HM Sampurna. Baik, dan Pak Fendi itu menjadi penutup pertanyaan dari pemirsa dan juga diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Fendi sudah bergabung. Sehat dan sukses selalu. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Tetap patuh protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di IDX Second Session Closing. Saya Fajar Wayong, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.